warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Fatihah Tarafiah dengan NIM 400418186 dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomotif Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi dari sistem kendali airan removal filter pada unit pengolahan air bersih dengan sistem SCADA menggunakan Modbus TCP IP. Tentu saja kita membutuhkan dua aplikasi, yaitu SCADA Lite dan Quick HMI Modbus TCP Flash. Oke, sebelum kita memasuki simulasi unit pengolahan air bersih yang ada di sini, tentunya kita harus membuat input-output pada take closer terlebih dahulu. Saya sudah membuat input-output untuk blower, pompa 1 sampai pompa 3, sensor level 1 sampai sensor level 3, sensor auto level untuk mengetahui penampungan air bersih. Kemudian valve 1 sampai valve 9, di mana valve yang ada di sini merupakan katup untuk membuka dan menutup pada proses pengaliran air. Oke, kita close di sini. Sebelumnya kita sudah membuat perancangan pada masing-masing komponen ini untuk memberikan keterhubungan dengan input output yang sudah kita buat tadi. Tentunya di sini masing-masing komponen ini telah terhubung pada input output tadi. Misalkan pada valve 5 di sini telah terhubung dengan input output yang kita beri penamaan tadi. Oke. Kemudian pada push button on di sini juga telah terhubung dengan penamaan input output pompa 2 tadi. Oke, kita close. Begitupun juga dengan masing-masing komponen yang ada pada sistem kendali ini. Kita dapat mensimulasikannya. Sebelum itu, kita bisa melihat di sini terdapat push button on dan off di setiap masing-masing pompa 1, pompa 2, dan pompa 3. Masing-masing push button ini bisa bekerja satu, maka pompa 1 akan menyala dan indikator juga ikut menyala. Di sini membuktikan bahwa pompa 1 sedang bekerja. Kemudian pompa 2, ketika ditekan pompa 2 juga menyala, dan pompa 3 ketika ditekan push button on-nya juga akan menyala. Di sini kita bisa mematikannya dengan cara menekan push button off di setiap masing-masing pompa. Tekan button off-nya. Oke, sudah. Ketika kita sudah menekan push button off dari masing-masing pompa tersebut, kita dapat menjalankannya dengan menggunakan PKMI Modbus TCP Flash. Kita tekan minus, kemudian register data. Setelah itu akan tampil data monitor. Di sini data monitor telah berisikan alamat-alamat untuk masing-masing di setiap sistem kendali ini. Dan di sini juga inputan 0 ini merupakan kode untuk dalam sistem kendali off yang ada pada sistem unit pengolahan air bersih ini. Namun, apabila kita beri inputan 1, maka sistem kendali pada unit pengolahan air bersih ini akan bekerja. Baik, langsung kita mulai saja. Pada pompa 1 di sini akan menyala jika kita beri nilai 1 pada alamat 00001 pada angka 1. Langsung kita berikan beri nilai 1. Ya, di sini ketika kita sudah memberi nilai 1, maka pompa 1 dan indikator ini menyala. Di sini pompa 1 itu untuk pengambilan air tanah atau air sumur yang kandungan oksigennya itu kurang. Kemudian di dalam proses pengambilan air tanah atau air sumur ini, air tersebut akan mengalir
ke dalam tangki aerator. Di sini, setelah mengalir ke dalam tangki aerator, maka air tersebut akan mengumpul ke dalam tangki aerator. Aerator di sini merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses aerasi atau oksidasi, di mana air dari sumur ditampung sementara, kemudian dihembuskan udara bertekanan dari blower. Blower di sini beralamatkan 00001, kita beri nilai 1. Maka di sini blower dan indikator telah bekerja. Fungsi dari blower sendiri adalah menghembuskan gas-gas yang masuk dan menyempurnakan proses oksidasi pemberian udara terhadap air baku yang berasal dari tanah. Ini bertujuan agar air tanah tersebut terbebas dari berbagai kandungan gas yang terlarut, seperti amonia, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida. Melalui proses ini, berbagai gas terlarut tersebut terbuang dan keluar ke udara terbuka, bersama dengan udara yang keluar dari lubang ventilasi terdapat pada aerator. Di sini, pada proses aerator, kita melihat bahwa adanya sensor level 1. Sensor level 1 di sini beralamatkan 30001. Apabila kita input 600 liter, maka panah yang ada di sini bekerja berdasarkan perintah yang telah kita lakukan sesuai dengan 600 liter. Namun, di sini kita dapat mengisi dengan batas maksimum dari tangki aerator ini, yaitu sekitar 1000 liter atau 1 kubik. Ya, di sini tangki aerator yang sensor level 1-nya ini menunjukkan panah dengan angka 1000 liter. Di sini menunjukkan tangki aerator telah terisi penuh, maka alarm pada sensor level 1 ini menyala. Kita dapat mematikannya dengan cara menekan ini, kemudian ini. Oke, kita kembali lagi. Dan setelah itu kita lanjutkan lagi. Untuk tahap berikutnya, setelah tangki aerator telah terisi, maka kita harus menghidupkan pompa 2. Di sini, pompa 2 itu beralamatkan 00001 pada angka 3. Apabila kita beri inputan 1, maka pompa 2 di sini telah bekerja dengan baik, atau pompa 2 di sini menyala berwarna hijau. Kemudian, air yang telah diaerasi tadi akan mengalir menuju valve 1 serta valve 2. Setelah itu, air yang telah diaerasi tersebut kita dapat mengalirkannya menuju tangki IRF1 dan menuju ke dalam tangki IRF2. Kita akan menjalankannya secara bertahap. Ketika kita membuka valve 1, maka air akan mengalir menuju tangki IRF1. Mari kita buka valve 1 yang ada di sini. Valve 1 di sini beralamatkan 00001 pada angka 4, kita beri nilai 1. Ya, di sini valve 1 telah menyala, maka air yang telah diaerasi tersebut akan mengalir menuju tangki IRF1. Setelah itu, dalam tangki IRF1 ini merupakan filter yang digunakan untuk menyaring air dari zat-zat tersuspensi dalam air dengan metode melewatkan air tersebut melalui lapisan berpori-pori. Air yang telah diaerasi kemudian disaring dengan tujuan untuk dipisahkan dari partikel-partikel yang tidak dikehendaki.
Apabila di dalam filter telah tertutup oleh kotoran-kotoran, kemampuan dalam proses penyaringan pasir menjadi berkurang, dan konsentrasi besi akan naik dalam air yang keluar dari filter. Oleh karena itu, ERF dilengkapi dengan fasilitas pencucian balik atau backwash yang digunakan untuk membilas balik filter dari arah yang berlawanan untuk meregenerasi filter agar dapat digunakan kembali. Di sini, pada tangki ERF1, kita memiliki sensor level 2. Sensor level 2 ini beralamatkan 30002. Apabila kita beri inputan 700 liter, maka panah sedang bekerja menunjukkan 700 liter yang terdapat pada tangki ERF1. Di sini, batas maksimum untuk tangki ERF1 yaitu 1000 liter atau 1 kubik. Oke, di sini sensor level 2 menunjukkan tingkat kepenuhan pada tangki ERF1 dan alarm pada sensor level 2 ini telah berbunyi. Oke, setelah kita mematikannya, kita lanjutkan. Ketika dalam tangki ERF1 ini masih terjadi kekeruhan, maka kita dapat menyalakan valve 5. Valve 5 di sini beralamatkan 000001 pada angka 8. Apabila dalam angka 8 ini kita beri nilai 1, maka valve 5 di sini telah bekerja. Dan hasil filterisasi yang kotor tadi akan menuju ke dalam tangki limbah. Di sini tangki limbah menyimpan hasil-hasil filter yang masih terdapat pasir atau masih kotor. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Dalam valve 5 ini bisa kita matikan dengan inputan 0. Setelah itu kita menuju proses selanjutnya. Dalam proses selanjutnya kita bisa menuju valve 3 apabila air telah benar-benar bersih atau terfilter dengan baik. Namun apabila dalam pengamatan kita itu tingkat kekeruhannya itu masih terlihat, maka kita harus menghidupkan valve 7 untuk membuang hasil kotoran-kotoran yang ada dalam tangki ERF1 supaya air yang dalam tangki ERF1 ini benar-benar bersih. Valve 7 di sini beralamatkan 000001 pada angka 10, kita beri nilai 1. Oke, di sini valve 7 telah menyala berwarna hijau. Kita bisa mengetahui bahwa air yang ada di dalam tangki ERF1 ini apabila masih terjadi kekeruhan, maka akan mengalir ke dalam tangki limbah. Kemudian kita kembali ke dalam valve 7. Valve 7 ini dapat kita matikan setelah air yang ada di dalam tangki ERF1 ini benar-benar terfilter dengan baik, atau air yang ada dalam tangki ERF1 ini benar-benar bersih, maka kita bisa menghidupkan valve 3. Valve 3 di sini itu beralamatkan 000001 pada angka 6. Kita beri nilai 1. Maka valve 3 di sini akan menyala dan dapat mengalirkan air menuju ke tahap berikutnya yang ada pada valve 9. Sebelum itu, kita juga dapat mengalirkan air menuju tangki ERF2 yang ada di sini. Maka kita harus menghidupkan valve 2. Di sini valve 2 itu beralamatkan 000001 pada angka 5. Kita beri nilai 1, maka 1 akan membuka dan bisa mengalirkan air menuju tangki ERF2. Di cara kerja dalam tangki ERF2 sama seperti tangki ERF1. Dan di sini kita bisa melihat ada sensor level 3. Sensor level 3 ini dengan memberikan
atau beralamatkan 3000003. Apabila kita isi 800 liter, maka di sini telah menunjukkan 800 liter air yang telah mengalir dari tangki aerator ini atau air yang telah diaerasi ini menuju tangki IRF2 ini telah menunjukkan bahwa tangki tersebut ini sekitar 800 liter, dan kita akan memberikan inputan dengan batas maksimumnya yaitu 1000 liter. Oke, ketika di input 1000 liter, maka sensor level 3 bekerja, yaitu dengan memberikan isyarat dengan cara alarm ini telah berbunyi. Oke, kita kembali lagi. Setelah itu, apabila di dalam tangki IRF2 ini sudah terisi penuh dan tingkat keseluruhannya masih rendah, maka kita dapat menghidupkan valve 6 yang ada di sini. Valve 6 di sini beralamatkan 000001. Pada angka 9 kita serta indikatornya ini menyala berwarna hijau. Air yang telah difilter ini akan mengalir menuju tangki limbah. Oke. Ketika sudah mengalir menuju tangki limbah, kita dapat mematikan valve 6, yaitu dengan memberi input angka 0. Oke. Valve 6 dan valve 5 di sini fungsinya sama atau biasanya itu sama. Setelah itu, kita bisa melakukan ke tahap berikutnya, yaitu dengan memperhatikan tangki IRF2 ini apakah sudah benar-benar bersih atau belum. Apabila di dalam tangki IRF2 ini belum bersih, maka kita harus menghidupkan valve 8. Valve 8 di sini beralamatkan 000001 pada angka 11. Angka 11 di sini apabila kita beri nilai 1, maka valve 8 dan indikator ini menyala berwarna hijau. Ini akan mengalirkan air yang masih keruh menuju ke dalam tangki limbah, atau air-air yang masih terdapat pasir tersebut akan menuju ke dalam tangki limbah. Baik, apabila air di dalam tangki IRF2 ini benar-benar sudah bersih, maka kita dapat mematikan valve 8. Setelah mematikan valve 8, yang ada di sini itu merupakan bahwa valve 8 dan valve 7 bekerjanya itu sama. Valve 1 dan valve 2 bekerja dengan sama. Valve 3 dan valve 4 cara kerjanya juga sama. Oke, kita lanjut. Setelah air yang pada tangki IRF2 ini tadi benar-benar sudah bersih dan baik untuk konsumsi, maka harus kita buka untuk mengalirkan air ke tahap berikutnya. Valve 4 di sini itu beralamatkan 0001, pada angka 7 kita beri nilai 1. Oke, di sini valve 4 sudah menyala. Apabila air di dalam kedua tangki yang ada di sini itu benar-benar sudah bersih, maka kita harus melakukan ke tahap berikutnya, yaitu beralamatkan 000001 dengan angka 12 kita beri nilai 1. Oke, di sini valve 9 bersama indikatornya menyala berwarna hijau. Ini menunjukkan bahwa air yang telah bersih tadi akan mengalir menuju tangki penampungan. Di dalam tangki penampungan ini merupakan hasil air yang benar-benar bersih atau baik untuk kita konsumsi. Di dalam tangki penampungan ini sendiri terdapat sensor water level. Sensor water level ini
beralamatkan 300004. Apabila kita isi 500, maka tangki penampungan air bersih ini telah menunjukkan 500 liter air yang telah terisi. Tapi kita dengan batas maksimum pada tangki penampungan air bersih ini, dan dalam tangki penampungan air bersih ini sensor water level di sini menyala. Alarm di sini menunjukkan bahwa tangki penampungan air bersih telah terisi penuh. Kita dapat mematikannya, kemudian kita mulai lagi. Apabila tangki penampungan air bersih ini telah baik, maka kita bisa melakukan ke tahap berikutnya, yaitu pada pompa 3 yang ada di sini bisa kita buka. Pompa 3 yang ada di sini itu beralamatkan 001 pada angka 13. Apabila kita beri nilai 1, maka pompa 3 dan indikator di sini menyala berwarna hijau. Setelah itu, air bersih yang ada di dalam tangki penampungan ini sendiri akan mengalir menuju pemukiman, atau air bersih ini dapat didistribusikan ke berbagai tempat, atau air bersih ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Oke, untuk mengakhiri dari video ini, kita akan mengaktifkan seluruh alamat-alamat yang ada di sini dengan memberikan nilai 1. Kita beri nilai 1 semua. Oke, semua di sini dapat kita lihat bisa bekerja dengan baik. Kalau begitu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih.